Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena Dia satu-satunya Allah yang layak disembah. Mari umat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, umat Tuhan yang ada di rumah, kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau malam hari ini. Glory bagimu Tuhan. Tak terselami jalan pikiranmu Tuhan, karena betapa dahsyat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan.
Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami akan segera memulaikan ibadah pada malam hari ini. Tuhan suci kuduskan layakan kami Tuhan. Agar ibadah ini boleh naik di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita berkumpul lagi bersama-sama di ibadah raya yang kedua. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan. Keselamatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Biar kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, mari sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya nama-Mu Tuhan, haleluya, selamanya. Mari sekali lagi sama-sama, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Selamat Tuhan. Mari sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba,
Engkau Tuhan. Kami mau sembah dan puji Engkau dari tempat ini. Layakkan setiap hidup kami Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Firman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari katakan bersama. Bersama Rohku, Ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggikan nama Yesus. Tinggi namamu dipuji,
kembali. Malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang di hadiratnya Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, ku bawa hidupku Tuhan. Ku bawa hidupku di altar-Mu Tuhan. Ku persembahkan setiap hatiku Tuhan untuk Kau. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan untuk memberi kepadamu Tuhan. Untuk beri sepenuhnya hidup dan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan malam hari ini. Lawati setiap kami Tuhan yang ada di rumah. Lawati setiap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh layak ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan untuk tertuju kepadamu Tuhan. Oh Yesus, I set my eyes upon your feet, oh Jesus, I set surrender all to you.
hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, Jesus. Haleluya. Glory bagi-Mu, Jesus. Pouring out the sacrifice of praise, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be a more that I can give. Let this be a worship from. Let this be worship from my heart. Let this be a. Let this be. Let this be worship from my heart. Let this be a worship from my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of light, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of light, flowing. Spirit of light. Spirit of light, flowing. Spirit of light. Spirit of light, flowing into my heart. Yes, I worship you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun pikiran setiap kami Bapa. Biar kami mengerti apa yang mau Engkau ajarkan pada kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba yang berbicara atas nama-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang hamba ucapkan itu berasal dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu, terlebih kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen pada kenyataannya gagal menjalani kehidupan Kristen mereka. Ini dibuktikan dengan keberadaan hidup mereka yang semakin serupa dengan sekitar mereka. Mereka mengaku Kristen, mereka mengaku bertuhan, tapi kehidupan mereka tidak nampak berbeda dengan lingkungan sekitar mereka. Mulai dari filosofi hidup mereka sampai cara mereka menjalankan hidup
ini tidak berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Kita akan membaca pada Roma yang ke-12 ayat yang kedua, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui surat ini Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Roma bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia dalam surat ini menggunakan kata aion dalam bahasa Yunani yang secara hurufiah berarti zaman. Jadi kata dunia yang tertulis dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ini menggunakan kata aion yang berasal dari bahasa Yunani yang secara harafiahnya berarti zaman. Akan tetapi dalam pemikiran filsafat Yunani, aion ini berarti suatu alam lain yang tidak kelihatan. Jadi dalam pemikiran filsafat Yunani yang mempengaruhi zaman itu, aion ini bukan sekedar berarti zaman, tetapi berarti suatu alam lain yang tidak kelihatan yang membentuk alam materi yang kelihatan. Jadi aion ini merupakan alam kekekalan di mana terletak seluruh hikmat yang membentuk alam materi ini. Jadi aion dipercaya sebagai alam sumber hikmat yang kekal di mana aion ini yang membentuk alam materi yang dapat kita lihat. Dengan kata lain, dunia yang kelihatan ini sebenarnya memiliki filosofi dan gairah yang menggerakkannya sesuai dengan filsafat Yunani. Ketika Paulus menuliskan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya adalah jangan mengikuti gairah atau filosofi yang menggerakkan dunia ini. Jadi Paulus adalah seorang Yahudi, di mana zaman itu pemikiran Yunani atau filsafat Yunani sangat mempengaruhi orang-orang di zaman itu. Paulus memakai kata aion bahwa mereka jangan menjadi serupa dengan aion. Yang maksudnya adalah jangan mengikuti gairah atau filosofi yang menggerakkan dunia ini. Karena aion dipercaya oleh orang di zaman itu adalah sebuah alam yang membentuk dunia ini. Alam sumber segala hikmat atau filosofi yang menggerakkan dunia. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Roma agar mereka tidak semakin serupa dengan filosofi atau gairah yang menggerakkan zaman itu. Jemaat yang dikasihi itu oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana orang-orang digerakkan oleh semangat materialisme dan hedonisme. Ini bisa kita lihat di sekitar kita. Orang-orang pada umumnya menghabiskan banyak waktu mencari uang untuk menikmati apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Jadi mereka bekerja keras, mereka menghabiskan banyak waktu, mereka sekolah, mereka berusaha mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan melalui pekerjaan itu mereka mendapatkan uang dan uang ini digunakan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia. Orang-orang ini lupa bahwa ada kekekalan. Mereka lupa akan keberadaan Tuhan dan kehendaknya untuk dilakukan. Meskipun kebanyakan orang-orang ini adalah orang-orang yang beragama. Jika kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara ini negara yang sangat beragama. Sangat sedikit orang yang tidak beragama di negara ini. Sebagian besar orang yang berada di negara ini adalah orang yang beragama. Tetapi apa yang menggerakkan mereka? Yang menggerakkan mereka adalah semangat materialisme dan hedonisme tadi. Mereka menghabiskan banyak waktu, mereka mengorbankan kesehatan mereka mengorbankan keluarga mereka mengorbankan apapun yang mereka bisa korbankan untuk mendapatkan uang. Dan uang itu digunakan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan mereka pikir dengan menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia mereka dapat mencapai kebahagiaan. Inilah yang dimaksud dengan Paulus oleh Paulus bahwa
ada ion yang menggerakkan dunia ini. Yaitu ada filosofi dan gairah yang menggerakkan dunia di mana kita hidup. Filosofi dan gairah ini tidak terlihat, tapi ini nyata, ini yang menggerakkan dunia kita. Makanya tidak heran ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin hidup kita selama ini kita juga digerakkan oleh semangat itu. Kita digerakkan oleh materialisme, kita digerakkan oleh hedonisme. Di mana kita mau mencapai kepuasan diri, kebahagiaan tertinggi dalam diri kita menurut pandangan kita. Kita lupa akan Tuhan, kita lupa akan kekekalan. Kita lupa akan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tidak sedikit orang beragama Kristen pun jatuh dalam hal ini. Jemaat Tuhan. Tidak sedikit dari mereka yang rajin beribadah di gereja. Mereka rajin pelayanan, melakukan aktivitas gerejawi lainnya. Tapi mereka jatuh dalam hal ini. Filosofi mereka, cara hidup mereka tidak berbeda dengan dunia ini. Mereka digerakkan oleh filosofi atau semangat materialisme dan hedonisme tadi. Mereka bertuhan dalam pemikiran mereka. Mereka pikir mereka orang yang beragama. Mereka pikir mereka orang yang bertuhan. Tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan mereka, mereka bukanlah orang yang bertuhan. Mereka tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Ya mereka pelayanan, mereka masuk gereja, tapi mereka tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan hanya dipakai untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka pikir dengan melakukan kegiatan gerejawi, mereka pikir dengan melakukan pelayanan Tuhan akan memberkati mereka, memenuhi apa yang mereka inginkan. Pada kenyataannya keinginan mereka ini dibentuk oleh filosofi dan semangat dunia, yaitu materialisme dan hedonisme tadi. Jadi orang Kristen pun, orang yang rajin ke gereja pun, orang yang bahkan pelayanan pun, mereka tidak luput dari jerat ini. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika dia menuliskan bahwa janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan mengenakan gairah dunia ini. Jangan mengenakan filosofi dunia ini. Jika di zaman itu ada penyembahan berhala, ada penyembahan kepada kaisar, ada praktek-praktek kehidupan yang amoral, di zaman ini kita diperhadapkan dengan materialisme dan hedonisme. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita, jangan kita menjadi serupa dengan ayon dunia ini. Jangan kita digerakkan oleh semangat materialisme, jangan kita digerakkan oleh semangat hedonisme. Jangan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang harus dilakukan kehendak-Nya. Jangan hanya kita sekedar beragama, kita sekedar bergereja, kita sekedar pelayanan, tapi kita lupa akan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara agar kita tidak mengikuti gairah atau filosofi dunia ini? Caranya adalah dengan kita memperbaharui budi kita. Cara memperbaharui budi adalah dengan mengisi pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini pun ditulis Paulus di Roma ke-12 ayat yang kedua. Tuhan mau mengajar kita untuk memperbaharui pikiran kita sehingga kita tidak mengikuti gairah dan filosofi dunia. Tetapi Tuhan mau kita mengenakan gairah dan filosofinya, yaitu kehendak-Nya. Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Tuhan mau kita sebagai orang Kristen di zaman ini tidak digerakkan oleh semangat dunia ini, yaitu semangat materialisme dan hedonisme tadi. Tuhan mau kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kehendak yang harus kita taati. Kita harus mengenakan gairahnya, kita harus mengenakan filosofinya. Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini sama seperti ketika Tuhan Yesus pernah berkata kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ini terdapat dalam Yohanes yang ke-18 ayat yang 36.
Bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaannya ini bukan berasal dari dunia ini. Harusnya kita sebagai orang Kristen, kita digerakkan oleh gairah dan filosofi kerajaan Allah. Bukan oleh gairah dan filosofi dunia ini. Kita harus menyadari bahwa kita punya raja, kita punya Tuhan yang berhak atas hidup kita. Ia sebagai raja yang memiliki kerajaan, ia sebagai raja yang memiliki kehendak, di mana kita harus taat, kita harus tunduk, bahkan sepenuh hidup kita harus kita letakkan sebagai pengabdian kepadanya. Kita tidak boleh hidup digerakkan oleh gairah lain, bahkan termasuk gairah dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengikuti gairah kita, memuaskan keinginan kita pribadi. Sama seperti orang-orang di zaman ini. Apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka pandang membahayakan mereka, mereka mengejarnya sekuat tenaga. Waktu dikorbankan, keluarga dikorbankan, semua dikorbankan, bahkan menggunakan Tuhan untuk meraih apa yang mereka pandang baik. Dan mirisnya banyak gereja mengajarkan hal itu. Saya pikir datang ke gereja, berikan persembahan, rajin pelayanan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberikan apa yang engkau ingini. Padahal keinginan mereka bukan keinginan dari Tuhan, bukan berasal dari gairah Tuhan, bukanlah filosofi kerajaan Allah, tetapi gairah materialisme dan hedonisme tadi. Ini sebuah kekeliruan jemaat Tuhan. Harusnya sebagai orang Kristen kita sadar kita memiliki Tuhan. Tuhan yang memiliki kehendak, Tuhan yang menempatkan kita di bumi ini. Dia memiliki kehendak, dia memiliki tujuan atas hidup kita. Kita harus mencari tahu kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Seluruh hidup kita habiskan untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itulah kebahagiaan kita sejati sebagai orang Kristen. Mari jemaat Tuhan, di hari-hari ini kita semakin serius untuk memperbaharui budi kita atau pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Kita menggunakan kuota kita untuk hal yang sia-sia, hanya untuk menonton film, menghabiskan berjam-jam waktu kita untuk menonton video-video, menghabiskan berjam-jam waktu kita dengan sosial media. Padahal di sisi lain kita mungkin bisa mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan dengan belajar Alkitab lewat berbagai media yang telah tersedia. Jangan sekedar memuaskan keinginan kita. Bahkan setiap kesempatan kita untuk bersekutu dalam komunitas gereja kita lakukan dengan segenap hati. Isi pikiran kita dan kebenaran firman Tuhan dengan cara apapun. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Biar kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Biarlah hidup kekristenan kita menjadi suatu yang terbuka. Kita menjadi berbeda dengan orang dunia ini. Kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar bahwa Engkau mau agar kami tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kami mengenakan gairah-Mu, kami mengenakan filosofi-Mu. Terus sadarkan kami Tuhan untuk memperbaharui pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau menyertakan firman-Mu biar Roh Kudus menuntun kami kepada segala kebenaran. Biar bukan kami hanya menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, biar Engkau berkati jemaat-Mu dengan berkat daripada-Mu. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus sebagai perwakilan Bapa dan Putra. Terus menyertai jemaat Tuhan mulai malam hari ini sampai di kekekalan, sampai di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Puji
Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Shalom, haleluya. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.